Apa sih itu hikayat? Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian para tokoh. Karakteristik hikayat yang pertama adalah kemustahilan, tidak logis serta tidak bisa diterima oleh nalar. 2. Tokoh sakti. Tokoh-tokoh yang terkandung pada hikayat biasanya mempunyai kemampuan seperti di film superhero. 3. Anonim adalah penulis cerita hikayat tidak diketahui secara pasti. 4. Istana sentris. Latar belakang cerita dalam hikayat berlangsung di istana. 5. Alur berbingkai. Artinya suatu hikayat dapat memiliki lebih dari satu cerita. 6. Statis. Penggambaran dan penulisan antara satu hikayat dengan hikayat lainnya tidak terlalu berbeda. 7. Edukatif. Hikayat mengandung amanat yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terdapat di hikayat. 1. Nilai religius atau agama mengajarkan kita untuk meyakini keberadaan Tuhan, senantiasa meminta pertolongan kepadanya dan meningkatkan keimanan. 2. Nilai moral mengajarkan kita untuk bertindak hati-hati, tidak merugikan orang lain, dan mematuhi norma yang berlaku di masyarakat. 3. Nilai sosial mengajarkan kita untuk berbuat baik pada sesama tanpa melihat perbedaan status, ras, suku, dan agama. 4. Nilai budaya berhubungan dengan adat istiadat masyarakat tertentu. 5. Nilai edukasi berhubungan dengan kewajiban mengenyam pendidikan sejak kecil. Macam-macam bentuk hikayat. 1. Cerita rakyat adalah hikayat yang menceritakan asal-muasal suatu tempat atau benda. 2. Epos adalah hikayat yang mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang, contohnya perang kompeni. 3. Tambeh adalah hikayat yang banyak menggunakan amanat sebagai pedoman kehidupan. 4. Cara adalah hikayat yang mirip biografi, fokus menceritakan seseorang yang dianggap sebagai figur terpuji. 5. Roman adalah hikayat yang menceritakan masalah asmara dan rumah tangga. Jenis-jenis hikayat. 1. Biografi, cerita tentang kehidupan seorang tokoh yang diangkat dalam cerita, bisa diambil dari tokoh nyata ataupun fiksi. 2. Peristiwa, hikayat peristiwa menceritakan tentang sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi dengan penggambaran yang didramatisi keajaiban-keajaiban dan mukjizat. Selanjutnya, apa sih cerpen? Cerpen adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Ciri-ciri cerpen yang pertama, tidak lebih dari 10 kata. Yang kedua, untuk membaca cerpen biasanya hanya butuh waktu 10-30 menit. Yang ketiga, ceritanya berfokus pada satu tokoh dalam satu situasi. Yang keempat, ceritanya bersifat fiktif. Yang kelima, seringkali mencerminkan kisah kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pengembangan karakter tidak mendetail. Struktur cerpen yang pertama, abstrak. Gambaran awal dari sebuah cerita bersifat opsional yang tidak selalu ada dalam cerpen, yang nantinya dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Yang kedua, orientasi. Hal-hal yang berkaitan dengan latar cerita seperti tempat, rumah, suasana, dan waktu. Yang ketiga, komplikasi. Walau tidak memiliki tingkat kompleksitas rumit novel, cerpen juga mempunyai konflik sendiri. Komplikasi mencakup urutan kejadian atau permasalahan yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang keempat, evaluasi. Di dalam cerpen merupakan bagian yang menceritakan klimaks permasalahan dalam cerita. Yang kelima, resolusi. Mencakup bagian yang menerangkan pemecahan masalah. Yang terakhir ada koda, amanat pesan atau pembelajaran untuk mengambil hikmah dari cerpen tersebut. Unsur-unsur cerpen. Yang pertama, unsur intisik. A. Tema adalah gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam cerpen. B. Tokoh dan penokohan. Maksudnya adalah pelaku dalam cerpen. Untuk penokohan menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. C. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen.
D. Alur dan plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Sedangkan plot merupakan peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Sudut pandang adalah cara pengarang melihat berbagai macam kejadian dalam cerpen. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Gaya bahasa, maksudnya adalah pemakaian bahasa yang digunakan pengarang untuk bercerita. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Latar belakang pengarang, maksudnya setiap pengarang memiliki latar belakang yang berbeda sehingga memberi dampak terhadap karya yang dihasilkan. B. Latar belakang masyarakat, maksudnya tempat penulis berada sehingga mempengaruhi penulis dalam membuat karya. Biasanya berhubungan dengan nama tokoh dan adat istiadat yang berlaku. C. Nilai-nilai kehidupan, maksudnya nilai atau norma yang berlaku di masyarakat dan mempengaruhi proses penciptaan sebuah cerpen, entah nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai norma. Moral. Kaidah kebahasan cerpen yang pertama mengandung kalimat bermakna lampau. Contohnya ketika, beberapa tahun lalu, telah terjadi. 2. Menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis. Contohnya sejak saat itu, mula-mula, kemudian, sebelum, lalu. Ketiga, menggunakan kata kerja verba yang mengandung tindakan seperti melompat, melirik, membaca, serta kata kerja yang berhubungan dengan perasaan seperti berharap, mencintai, dan menginginkan.